dengan dalam kesederhanaan dan anjuran untuk memberi nafkah serta celaan terhadap tindakan meminta-minta tanpa alasan yang sangat mendesak. Ini pembahasan kita. Hadis yang ke-522 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina an-nafs." Muttafaqun alaih. Beliau bersabda yang artinya bukanlah kekayaan itu dikarenakan berlimpahnya harta, akan tetapi yang disebut kaya itu adalah kaya jiwa. Jadi kekayaan yang sesungguhnya itu kaya jiwa, kaya hati, bukan kaya dengan berlimpahnya harta. Maka di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi kaya yang memberi manfaat. Orang yang disebut kaya, yang kekayaannya itu betul-betul membuat dia kaya adalah kaya hati, kaya jiwa, bukan kaya harta. Orang yang jiwanya kaya, orang yang hatinya kaya, merasa kaya, ya, merasa kaya itu artinya dia puas dengan pemberian Allah, dia merasa cukup dengan pemberian Allah. Maka orang seperti ini akan menjaga kehormatan dirinya. Orang seperti ini akan mudah mensyukuri nikmat Allah. Berbeda dengan orang yang jiwanya miskin, sekalipun dia menggenggam harta yang banyak, hartanya berlimpah, tapi kalau jiwanya miskin, dia akan berperilaku seperti orang miskin. Dia akan terus mengejar harta, bahkan dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling gamblang, yang paling jelas contoh orang yang kaya harta tapi miskin jiwa, paling jelas siapa? Koruptor. Koruptor itu Anda lihat secara finansial, aset itu luar biasa. Jarang ada koruptor miskin. Biasanya sugih-sugih, sudah kaya, tapi masih korupsi. Kenapa? Jiwanya miskin. Jiwanya tidak pernah merasa puas. Orang yang tidak pernah merasa puas, ya dia akan merasa kekurangan. Dia selalu merasa kehilangan, merasa ketidakpunyaan, tidak punya apa-apa. Padahal secara materi harta yang dia miliki sangat-sangat banyak, tapi jiwanya miskin. Ada orang yang hidup sederhana, tapi dia merasa puas. Orang seperti ini diantara buktinya dia merasa puas, ada uang haram di depannya tidak dia sentuh. Kenapa? Bukan milik saya. Dan orang seperti ini, orang yang hatinya kaya, dia tidak akan rakus tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka itulah hakikat kekayaan yang sesungguhnya. Sehingga di hadis berikutnya Nabi SAW menyebutkan orang yang punya sifat qanaah, merasa puas dan cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya, itu adalah orang yang telah memiliki kebaikan. Orang yang memiliki harta karun yang luar biasa, harta karun yang tidak pernah habis manfaatnya, itu adalah sifat qanaah. Orang yang punya sifat qanaah, dia akan menjadi orang yang aflah, kata Rasulullah SAW, orang yang beruntung. Maka di hadis 523 Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Beruntunglah orang yang telah memeluk Islam. Orang yang memeluk Islam diberi hidayah untuk menjadi seorang muslim, dia adalah orang yang beruntung. Maka ini juga menjadi peringatan buat kita agar tidak menganggap sepele
nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, karena itu kenikmatan, itu rezeki yang tidak semua orang mendapatkan kenikmatan dan rezeki tersebut. Qad aflah, sungguh beruntung orang yang telah memeluk Islam, wa ruziqa kafafan, dan diberikan rezeki yang cukup. Kafaf itu cukup. Artinya apa? Tercukupi kebutuhannya sehingga dia tidak merasa kurang. Dan sesuatu yang cukup itu tidak harus banyak. Maka orang yang sudah diberi kenikmatan, dia bisa makan di hari ini, dia bisa minum dan makan di hari ini, dia punya pakaian dan tempat tinggal, itu sudah orang beruntung. Wa qanna'ahu Allah bima ata, serta Allah membuat puas dirinya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Maka kalau dia menjadi seorang muslim, dia diberi rezeki dan diberi kepuasan, yakni sifat qanaah, maka orang ini adalah orang yang beruntung. Beruntung di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah hadis dari Hakim bin Hizam, di mana dia bercerita, aku pernah meminta kepada Rasulullah SAW. Hakim bin Hizam itu minta kepada Nabi, Nabi beri. Kemudian aku meminta lagi kepada beliau, beliau pun memberi. Lalu aku minta lagi kepada beliau, beliau pun memberi. Ini menunjukkan sifat dermawan baginda Muhammad SAW, dan beliau adalah orang yang tidak pernah menolak permintaan seseorang. Ya. Kedermawanan beliau insya Allah tidak bisa kita samai. Kita tidak mungkin menolak. Kita tidak mungkin tidak pernah menolak. Beliau tidak pernah menolak apapun permintaan orang yang meminta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Nabi memberi, Nabi memberikan nasihat kepada Hakim. Wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun. Sesungguhnya harta ini amat segar dan manis. Khadir, khadir itu hijau. Dipandang nikmat, hulwun, dirasa juga manis, seperti barang manis, enak. Harta itu nikmat. Barang siapa yang mengambilnya dengan kemurahan jiwa, maka dia akan diberi keberkahan padanya. Yakni kemurahan jiwa itu apa? Tanpa meminta-minta, tanpa diiringi dengan sifat tamak. Dia mendapatkan dengan cara yang halal. Kalau dia mendapatkan dengan cara yang halal, Allah akan berkahi hartanya. Sedangkan barang siapa yang mendapatkannya dengan ketamakan jiwa, maka dia pun tidak akan memperoleh berkah padanya, hingga dia seperti orang yang terus makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Allahu Akbar. Ini kaidah penting. Kalau kita ini terus tidak pernah merasa cukup, berarti harta yang kita dapatkan tidak berkah. Dan kita itu berarti ingin mendapatkan harta itu dengan ketamakan. Kemudian Nabi memberikan arahan kepada Hakim bin Hizam, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu hadis ya, yang sering kita dengar, nasihat-nasihat, tangan di atas itu hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya memberi itu lebih baik daripada menerima. Kemudian Hakim meneruskan cerita, lalu aku menanyakan, wahai Rasulullah, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak akan menerima pemberian apapun dari orang lain sepeninggalmu sampai aku meninggal dunia. Ya, itu patuhnya para sahabat Nabi. Padahal kita tahu menerima itu boleh tanpa meminta. Anda diberi, dianjurkan untuk menerima, sebagaimana nanti hadis Umar bin Khattab. Tapi Hakim ketika mendengar nasihat itu, dia merasa sudah cukup ini. Saya tidak hanya berhenti meminta, bahkan menerima pun saya tidak mau. Saya ingin merasa menjadi orang yang sangat cukup. Lalu Abu Bakar pernah memanggil Hakim untuk diberi sesuatu, tetapi Hakim menolak untuk menerimanya. Kemudian Umar juga pernah memanggilnya untuk diberikan sesuatu, Hakim pun tetap menolak menerimanya. Maka Umar pun berkata, wahai sekalian kaum muslimin,
Aku mempersaksikan kepada kalian bahwasanya aku telah menawarkan bagian harta rampasan yang menjadi haknya hakim, namun enggan dia menerimanya. Dengan demikian hakim tetap tidak mau menerima pemberian dari seorang pun sesudah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini komitmen Hakim bin Hizam, dan itulah salah satu kebaikan dari para sahabat. Sahabat Nabi itu ketika berkomitmen dengan satu perbuatan, mereka akan pegang dengan pegang komitmen itu. Maka di sini ikhwani fillah azallahu ayyakum, pelajaran yang bisa kita petik yang pertama adalah penjelasan tentang kedermawanan Rasulullah SAW. Yang kedua, memberikan nasihat kepada orang yang suka meminta. Anda silakan memberi, tapi dan beri nasihat pula ketika dia meminta bukan dengan cara yang hak. Kapan meminta? Kapan seorang boleh meminta? Nanti dijelaskan pada hadis berikutnya. Intinya ketika orang itu betul-betul tidak ada jalan setelah melakukan ikhtiar, tidak ada jalan, baru dia boleh meminta. Ya, nanti ada disebutkan oleh Nabi. Intinya darurat. Ketika ada orang sengaja meminta-minta, Anda dianjurkan, kita dianjurkan memberikan nasihat. Ini yang kedua. Yang ketiga, seseorang diperbolehkan menerima harta pemberian ketika dia tidak meminta-minta. Anda diberi harta, silakan. Ya. Anda siapapun dikasih selama Anda tidak meminta. Justru nanti di dalam hadis yang sahih, justru Nabi menganjurkan untuk menerima daripada menolak. Ketika Anda menerima, silakan. Anda mau memberi kepada orang yang silakan. Tapi ketika diberi, terimalah sebagai bentuk rasa hormat, penghargaan kepada orang yang mau memberi. Maka jangan ditolak sekecil apapun. Apalagi sampai dikomentari dengan komentar tidak enak. Mosok pemberi sak minit toh. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, kita lihat bagaimana Hakim bin Hizam ini kemudian dia sangat dia sangat ingin menjadi orang yang terbaik. Ketika dia mendengar hadis Nabi memberi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, maka beliau berkomitmen sejak saat itu tidak pernah akan menjadi orang yang tangannya di bawah. Ya, padahal tidak harus seperti itu. Tapi beliau ingin mencapai derajat yang tinggi, menjadi orang yang selalu memberi dan tidak mau pernah menjadi orang yang selalu menerima. Karena jiwanya para sahabat itu Pak selalu ingin yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.